Hai teman-teman, kalian tahu gak sih media digital punya peran besar banget untuk pendidikan demokrasi? Ya, bener banget. Lewat media digital, kita bisa belajar hak dan kewajiban warga negara secara mudah, apalagi sekarang bisa lewat dari rumah. Setuju, di media sosial aja banyak banget konten edukatif tentang demokrasi, toleransi, dan cara berpendapat dengan sopan. Tapi harus hati-hati juga ya teman-teman. Soalnya di media sosial itu banyak konten-konten yang menyesatkan. Nah makanya penting banget punya literasi digital supaya kita bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang buruk. Selain itu juga, media digital juga bisa bikin kita ikut berdiskusi atau memberikan pendapat tentang kebijakan publik. Jadi, partisipasi warga makin luas. Dan serunya kita bisa belajar demokrasi lewat video, podcast, ataupun diskusi online. Jadi belajar gak membosankan. Nah, jadi kesimpulannya kalau digunakan dengan bijak, media digital bisa dijadikan alat yang kuat untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Mari gunakan media digital dengan cerdas agar demokrasi Indonesia semakin maju. Menyaksikan. Oke teman-teman, dari tugas kita hari ini kita membahas peran media sebagai pendukung pendidikan demokrasi di era globalisasi. Jadi kita membuat naskah dan presentasi untuk besok. Kira-kira teman-teman ada ide di mana kita mulai? Mungkin kita mulai dari pengertian dulu, karena demokrasi itu sistem pemerintahan yang memberi kebebasan rakyat untuk berpendapat, bukan? Betul, dan media itu penyampai informasi seperti TV, koran, dan zaman sekarang itu media sosial. Jadi maksudnya demokrasi itu bisa membantu masyarakat memahami apa itu demokrasi ya? Lagi ngebahas apa nih? Jadi kita tuh lagi membahas tentang pemahaman media bisa membantu dalam mendidik nilai demokrasi. Bener banget nih teman-teman. Apalagi zaman sekarang kan adalah zaman globalisasi ya teman-teman ya. Yang dimana informasi itu cepat banget nih teman-teman. Menyebar luasnya dengan media sosial. Apalagi masyarakat zaman sekarang itu bisa menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Nah, iya tuh. Contohnya aku aja tahu tuh berita politik luar negeri. Tahu nggak dari mana? Dari mana? Dari TikTok, media. Bener banget. Tapi harus hati-hati juga. Gak semuanya yang tersebar di TikTok itu semuanya benar. Ya, benar. Kadang banyak hoaxnya juga. Makanya kita harus bisa pilih informasi supaya itu juga kan bagian dari pendidikan demokrasi ya, agar kita tuh bisa jadi warga negara yang cerdas. Bener, bener banget nih. Apalagi kan sekarang tuh banyak banget nih berita-berita hoax apalagi di Google tuh segala ya. Jadi kita tuh harus pilih nih. Harus itu. Setuju. Jadi media sebagai sumber informasi dan pendidikan kepada masyarakat demokratis. Oke ya guys, kita bagi aja perannya jadi beberapa bagian, yaitu yang pertama informasi, edukasi, partisipasi publik, dan pengawasan sosial. Oke, aku jelasin dulu ya teman-teman. Yang pertama itu media berperan menyebarkan informasi politik dan sosial. Lewat berita, masyarakat itu tahu kebijakan pemerintah, pemilu, dan isu-isu global yang sangat-sangat penting. Nah, aku juga mau nambahin nih. Jadi, media ini juga kan sebagai alat edukasi ya. Nah, banyak program TV tuh, ada podcast dan artikel juga yang ngajarin kita tentang toleransi, hak asasi, bahkan tanggung jawab warga negara. Benar, media bahkan bisa memperkuat pendidikan karakter, demokrasi kayak menanamkan kejujuran, kesetaraan, dan sikap saling menghargai. Kalau partisipasi itu maksudnya gimana? Itu peran media sosial. Masyarakat bisa kasih pendapat, kritik, atau dukungan kepada kebijakan pemerintah. Asal sopan dan beretika, itu bentuk partisipasi demokrasi. Tapi kenyataan banyak juga yang pakai media buat menyebarkan kebencian dan hoax. Itu malah bikin demokrasi rusak. Nah, benar tuh teman-teman. Demokrasi itu bukan kebebasan tanpa hukum ataupun batasan. Ada tanggung jawab moral juga. Nah, itu bagian dari pengawasan sosial media. Bisa mengawasi pemerintah, tapi masyarakat juga harus mengawasi media juga loh. Bagus banget, itu kita catat ya, media juga berfungsi
menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Aku punya contoh nih, waktu ada debat presiden, calonnya ya kan. Nah, banyak media yang menyiarkan langsung. Itu membuat masyarakat bisa menilai siapa yang pantas dipilih. Atau waktu pandemi, media menyebarkan informasi penting tentang kesehatan, itu bentuk edukasi publik juga loh. Bentar, tapi ada juga yang salah tahu, kayak berita soal kompetensi itu. Jadi orang-orang tuh percaya tanpa bukti. Iya, makanya pendidikan media itu penting banget. Kita harus bisa bedakan antara fakta dan opini. Nah benar nih teman-teman, di luar negeri juga sama, banyak negara belajar pakai media buat memperkuat budaya demokrasi. Kita juga bisa meniru nih hal-hal positif dari sana. Tapi jangan lupa, budaya kita juga penting dijaga. Globalisasi jangan sampai bikin kita kehilangan jati diri bangsa. Setuju, demokrasi Indonesia harus tetap berdasarkan nilai Pancasila. Jadi media harus mendukung itu, bukan meniru mentah-mentah dari luar. Ini bisa jadi bagian tengah kita presentasi nanti, gimana peran media dalam pendidikan demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai nasional. Kantin yuk, kalian pada lapar gak? Ayo kantin yuk. Bentar. Kenapa? Aku nemu berita nih. Katanya pemerintah mau hapus mata pelajaran PKN tahun depan. Waduh. Aduh, kok bisa? Tunggu dulu, aku dicek situs resmi Kemendikbud, nggak ada berita itu. Berita itu hoax. Ketahuan deh. Untung tadi dicek dulu. Kalau enggak nanti aku jadi itu dong, jadi penyebar berita hoax. Nah, itu contoh nyata kenapa literasi media itu penting dalam demokrasi. Masyarakat harus cerdas mencari kebenaran, bukan asal percaya. Kalau banyak yang asal share berita palsu bisa bikin opini publik kacau nih teman-teman, dan merusak yang namanya demokrasi. Betul, demokrasi bukan cuma soal kebebasan berbicara, tapi juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Keren banget, dari situ kita belajar bahwa media bisa memperkuat atau melemahkan demokrasi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kesimpulan diskusi kita, yang pertama, media berperan sebagai sarana informasi, edukasi, partisipasi, dan pengawasan sosial. Yang kedua, di era globalisasi, media mempercepat penyebaran nilai-nilai demokrasi lintas negara. Yang ketiga, penggunaan media harus cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Yang keempat, nilai demokrasi harus tetap berpijak pada Pancasila. Bagus banget, aku suka poin terakhir global, tapi tetap berpijak pada nilai bangsa sendiri ya. Setuju, kalau media digunakan dengan bijak, demokrasi juga akan semakin kuat. Nah, dari pendidikan demokrasi juga bisa berkembang lewat media nih. Nah, bukan tapi berkembangnya itu yang positif ya, jangan yang menyesatkan. Tuh, aku juga jadi banyak belajar hari ini. Ternyata tanggung jawab pengguna media itu besar, banyak banget ya. Baiklah, sekarang mungkin aku akan lebih rajin lagi ngecek-ngecek dulu sebelum aku bagi teman-teman satunya. Nanti itu saya jadi menyebar berita hoax. Nah, itu baru contoh warga demokrasi yang baik. Oke teman-teman, jadi pesan itu loh kita, gunakan media dengan bijak, sebarkan kebenaran, dan jadilah generasi demokratis di era globalisasi. Bijak bermedia, warga demokrasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarosada dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Pratama dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maulana Alikori dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Raihan Rida Fauzi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nabila Kalbi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ida Kedian dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rasya Kuala Azhara Rahab dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Febrianti dari kelompok 4.